Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore, salam bahagia buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak Fasil dan teman-teman seperjuangan. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mana akan dipaparkan oleh Bapak Ade Chandra. Kepada Pak Ade, kami silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ya, modifikasi modul ajar. Apa yang kami buat ini ya sebenarnya sudah pernah saya praktekkan dalam proses pembelajaran, ya, walaupun sekolah kami belum melaksanakan kurikulum merdeka, tapi saya sudah pernah belajar ya, menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Nah itulah yang kemudian saya cantumkan, saya modifikasi dalam modul ajar ini. Sesuai dengan petunjuk di sini, komponen minimal yang dimodifikasi adalah tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian langkah, kemudian media. Nah pertama yang kami modifikasi adalah asesmennya. Ya. Dalam modul ajar yang di Kemdikbud itu, asesmen awal itu tidak dimunculkan di dalam modul ajarnya. Nah di sini kami memunculkan asesmen awalnya. Untuk pengetahuan awal, kami menggunakan tes tertulis, kemudian untuk minat siswa itu melalui observasi, dan untuk mengetahui gaya belajar siswa itu kami menggunakan survei online itu melalui website akupintar.id. Nah di website itu nanti akan kelihatan gaya belajar siswa, mana yang auditori, mana yang kinestetik, kemudian mana yang visual. Kemudian juga di asesmen formatifnya di modul ajar itu tidak berupa pertanyaan terbuka, pertanyaan langsung. Nah di sini kami modifikasi itu melalui angket refleksi. Ya, tujuannya agar supaya semua siswa itu bisa mencurahkan pendapatnya dalam angket refleksi. Selanjutnya yang kami modifikasi adalah langkah pembelajaran. Nah, di modul ajar yang di Kemdikbud itu modul langkah pembelajarannya belum menerapkan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Nah, di sini kami munculkan diferensiasi dalam modul ajar itu, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Ya, kalau untuk konten itu nanti kami bedakan sesuai dengan gaya belajarnya. Nanti kami munculkan di modul ajarnya. Kemudian untuk diferensiasi produk itu nanti mereka mempresentasikan sesuai dengan minat mereka. Kemudian untuk diferensiasi proses itu berdasarkan tes kesiapan belajar tadi, tes pengetahuan awal tadi. Kemudian juga kami menambahkan media pembelajaran. Di sini di modul ajar sebelumnya tidak ada media animasi, kami menambahkan media animasi. Kemudian juga kami menambahkan video pembelajaran. Nah, berikut adalah modul ajar yang telah kami modifikasi. Pertama di rencana asesmen ini kami tambahkan yang berwarna merah, ini adalah hasil modifikasi kami. Asesmen awalnya berupa survei, kemudian tes dan observasi. Kemudian yang formatif, ya, kalau formatif itu angka refleksi dan muncul kinerja. Kemudian yang sumatifnya yang di akhir proses pembelajaran itu berupa tes tertulis. Dan di berikutnya di bagian kegiatan pembelajaran, ini kami tambahkan di pengumpulan data, itu diferensiasi kontennya, ini siswa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Dari tes kesiapan awal tadi, yang gaya belajar auditori, mereka belajar melalui video pembelajaran. Kemudian yang gaya belajar visual, mereka belajar melalui media animasi. Dan yang kinestetik itu belajar di lingkungan sekolah, karena kinestetik itu banyak geraknya. Maka mereka belajar di lingkungan sekolah, misalnya mempelajari pertemuan garis lurus atau gradien garis lurus, mempelajari kemiringan misalnya, mereka langsung mengidentifikasi kemiringan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian juga kami menempatkan siswa ke dalam kelompok. Nah ini kami tambahkan sesuai dengan hasil asesmen diagnosis awal, berdasarkan tes pengetahuan awal. Dari tes pengetahuan awal itu kami memperoleh itu ada yang belum paham utuh dan paham sebagian. Nah inilah yang kami kelompokkan dalam diferensiasi proses. Kemudian yang diferensiasi produk, ini pada angket refleksi kami menambahkan melalui angket refleksi. Kalau sebelumnya cuma pertanyaan terbuka saja, menanyakan siswa secara lisan, ini kami menggunakan teknik angket refleksi agar supaya semua siswa itu terakomodir ya pendapat proses pembelajarannya. Kemudian untuk yang presentasinya itu berdasarkan minat. Nah ini
presentasi perwakilan siswa mempresentasi hasil kelompoknya itu berdasarkan minat siswa. Kalau misalnya mereka minat teknologi, mereka mempresentasikan dengan PowerPoint misalnya. Kalau misalnya mereka minat seni, misalnya mereka bisa mempresentasikan melalui Canva atau melalui gambar, gitu, pantun dan sebagainya. Jadi sekira itu hasil modifikasi dari kami. Kembali ke Ibu Liza. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Chandra yang telah memaparkan hasil diskusi kami. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan masukan, kami silakan. Ada Pak Bustamin, Bu Liza. Oh ya, ada Pak Bustamin. Silakan Pak. Kalau saya cuman mengasih upload saja untuk Pak Ade Chandra. Masalahnya apa yang disampaikan ini sudah saya dengar ketika tes calon guru berprestasi kemarin itu. Presentasinya sudah saya dengarkan. Kebetulan kami sama-sama ikut. Saya kepala sekolah prestasi, beliau guru berprestasi, dan beliau dapat juara, saya tidak dapat juara. Jadi bagus sekali nih. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, Pak Fasil, ini perkenalkan Pak Ade Chandra ini juara 1 guru berprestasi. Ya betul, dan menikmati dari penjelasan dari tadi, ya dia sudah menguasai dalam bidang audio ini.